Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadri Ramusandi, NIM 2018 31123 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan basis data. Simulasi kasus perancangan basis data. Yang pertama, ERD. Yang kedua, 3NF. Yang ketiga, DDL, DML, dan DCL. Pertama, pengertian dari ERD. Pengertian ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD dilakukan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dan untuk menggambarkannya, digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada dasarnya, ada 3 simbol komponen, yaitu entitas. Entitas merupakan objek dari mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari suatu yang lain. Simbol dari entitas ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Yang ini, contohnya pengeluaran, produk, pembeli. Yang kedua, atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentitaskan isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. Seperti yang pertama itu ada di nomor transaksi, total transaksi, tanggal transaksi. Yang kedua ada di pembeli, nomor transaksi, dan nama pembeli. Yang ketiga ada di produk, ID produk, nomor pembeli, dan jenis produk. Yang ketiga ada hubungan atau relasi. Relasi antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Itu pengertiannya. Jadi contohnya itu ada di lakukan dan isi. Baik, kita lanjut ke 1NF. Jadi, satu tabel dikatakan 1NF jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi, tabel yang belum dinormalisasi tadi perlu diubah sehingga bentuk 1NF. Jadi, inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Contohnya itu seperti saya ngambil pengeluaran yang mempunyai atribut nomor transaksi, total transaksi, dan tanggal transaksi. Karena normalisasi 1NF itu tidak boleh ada grouping ataupun duplikasi data. Oke, lanjut ke 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial fungsional dependent kepada primary key dalam sebuah tabel. Sebelumnya, saya akan menjelaskan fungsional dependent. Jadi, fungsional dependent adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Jadi, intinya adalah tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel. Setelah dinormalisasi 2NF, tabelnya terpecah menjadi dua. Seperti contohnya ini. Yang pertama memiliki pengeluaran. Pengeluaran memiliki nomor atribut, nomor transaksi, nomor total transaksi, dan tanggal transaksi. Dipecah menjadi dua, yaitu pembeli, nomor pembeli, dan nama pembeli. Contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke 3NF. Jadi, 3NF pada 3NF ini tidak diperkenalkan adanya partial transitive dependent dalam sebuah tabel. Oke, saya akan menjelaskan apa itu transitive dependent.
Transitive dependent biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak tergantung pada piramid K, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Contohnya ini, 3NF pengeluaran, nomor transaksi, total transaksi, dan tanggal transaksi. Jadi masuk ke pembeli, nomor pembeli, dan nama pembeli. Jadi nomor transaksinya tidak kita buat lagi. Yang ketiga ada produk, ID produk, nama produk, dan jenis produk. Di produk itu kita mempunyai nama pembeli. Jadi kita tidak masukkan karena sudah ada di pembeli. Contohnya seperti itu dari hasil mencari 3NF. Karena 3NF itu suatu atribut yang tidak tergantung pada primary key, tapi tergantung pada file yang lain, dan atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Oke, kita sudah memasuki slide yang keempat. Jadi dari DDL, DML, dan DCL, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang DDL, DML, dan DCL. Yang pertama, DDL atau Data Definition Lake merupakan perintah SQL yang berhubung dengan mendefinisikan suatu struktur database apa saja yang menggunakan DDL. Contohnya itu ada create database, create fungsional, create index, create prosedur, create trigger, create view, create table. Yang kedua ada rename table. Yang ketiga ada alter ada database, alter fungsional, alter prosedur, alter table, alter view. Yang keempat itu ada drop. Jadi drop itu ada database, drop fungsional, drop index, drop prosedur, drop trigger, drop view. Jadi saya dari DDL, mungkin dari DML. DML atau Data Manipulation Link merupakan perintah SQL yang menghubungkan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel yang menggunakan DML. Yang pertama ada select, insert, update, dan delete. Mungkin dari DML itu saja. Adapun dari DCL atau Data Control Link biasanya digunakan untuk berubah hak akses, memberikan roles, dan isu lain yang menghubungkan dengan keamanan database yang menggunakan DCL. Adapun contohnya yaitu pertama Grand itu ada Grand Select, Grand Update, Grand Insert, dan Grand Delete. Yang kedua tuh ada Revoke tuh ada Select, Revoke Delete, Revoke Insert, dan Revoke Update. Mungkin saya akan menjelaskan dari hasil codingan saya menggunakan MySQL. Mungkin saya bahas sedikit dulu tentang apa itu yang saya buat ini. Jadi contoh implementasi program yang saya buat yang DDL, DML, dan DCL, saya membuat create database pengeluaran dan use pengeluaran agar membuka database tersebut. Jadi di sini saya membuat 4 create. Yang pertama itu ada create pengeluaran, nomor transaksi in not null pyramid key, total transaksi pakai varchar, tanggal transaksi date.
Adapun tabel yang kedua, pembeli. Jadi programnya itu pertama nomor pembeli itu masuk varchar, nomor transaksi varchar, nama varchar. Yang ketiga itu tiga table berikutnya itu create table produk. Yang itu ada ID produk, smelling not null primary key. Nama produk pakai varchar, nomor pembeli varchar juga, jenis produk varchar juga. Oke, mungkin data yang keempat ada slide berikutnya. Table yang keempat yaitu produk juga. Yang pertama ID produk, smelling not null primary key. Ada nama produk, varchar, nomor pembeli, varchar, dan jenis produk, varchar. Mungkin ada sedikit yang saya ingin bahas dari DDL dan DML dan DCL, yaitu contoh implementasinya. Yang pertama, terdapat di DDL saya menggunakan create sama alter yang saya bahas tadi. Create atau alter itu ada di pengeluaran, ada di pembeli, di produk, dan berikutnya di mana create ini membuat sebuah table, sedangkan alter biasanya digunakan untuk menambahkan kolom atau mengganti nama pada table tersebut. Untuk DML saya menggunakan select ya, DML. Oke. Oh, ini menggunakan select berfungsi yang mempunyai fungsi untuk menampilkan semua record pada table yang ingin kita tuju. Seperti ini bacanya alter table pembeli, change nama pembeli, varchar, select from product. Mungkin ada lagi untuk DCL ya. Oh ya, DCL saya belum saya sebutkan, maaf. Untuk DCL sendiri saya menggunakan revoke yang memiliki fungsi hak akses penulis untuk menambahkan data dicabut aksesnya. Jadi, dia tidak bisa menulis. Contohnya itu ada di produk. Mungkin dari presentasi saya ada perubahan sedikit dari ERD-nya. Karena waktu pas tugas kemarin ERD saya berantakan, jadi saya membuat ulang tapi tidak mengubahnya. Dan dari NF juga, 1NF, 1NF2, NF3 saya membuat ulang karena waktu tugas kemarin itu salah. Jadi saya membuat ulang dan benar. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup saja. Saya tutup saja presentasi ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.